Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kelompok 12 dengan anggota Magdalena Sinaga dengan NIM D1B023002 dan Tamania Aira Putri dengan NIM D1B023004 akan membahas materi mengenai leadership atau kepemimpinan dengan dosen pengampu Ibu Riri Oktari Ulma, SPMSI CIP CEIA. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian leadership atau kepemimpinan. Yang pertama, dari H. Holmes dan Cyril O'Donnell memberikan pengertian mengenai leadership atau kepemimpinan, di mana seni atau proses yang mempengaruhi sekelompok orang untuk bekerja dengan sungguh-sungguh mencapai tujuan kelompok. Kemudian, Terry memberikan pengertian mengenai leadership, yaitu kegiatan mempengaruhi orang agar bekerja dengan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada Hemphill dan Pons memberikan pengertian leadership merupakan perilaku individu yang memimpin aktivitas kelompok ke tujuan bersama atau shared goals. Sehingga dari beberapa pengertian tersebut didapatlah definisi umum, yaitu merupakan tindakan seseorang pemimpin terhadap anggota kelompoknya dalam upaya mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Jadi di sini ada dua bentuk leader. Yang pertama ada natural leader dan management leader. Nah, natural leader dalam konteks fungsi manajemen leadership tersebut mengacu pada seseorang yang secara alami memiliki kemampuan untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain tanpa perlu posisi atau gelar resmi. Mereka mampu menginspirasi, memotivasi, serta mengarahkan orang-orang di sekitar mereka dengan kekuatan pribadi dan karakter mereka yang sangat kuat. Berbeda dengan seorang manajemen leader yang memadukan keterampilan manajerial serta kepemimpinan untuk mencapai tujuan organisasi. Mereka memiliki kemampuan mengelola orang dan sumber daya, kemudian memberikan arahan yang jelas, setelah itu mengatur pekerjaan, memecahkan masalah, serta memotivasi tim untuk bekerja sama menuju kesuksesan. Peran mereka krusial dalam membimbing tim atau organisasi mencapai tujuan bersama dengan efektif serta efisien. Kemudian, poin yang ketiga yaitu peran pemimpin. Pemimpin memiliki beberapa peran. Di sini ada alighting, yaitu di mana seorang pemimpin harus mampu menyalakan semangat dan motivasi individu dalam tim atau organisasi dengan menginspirasi, mendorong, memotivasi anggota tim. Pemimpin membantu mereka mencapai kinerja maksimal dan tujuan pribadi mereka. Kemudian ada allowing, di mana seorang pemimpin bijak memberikan keleluasan pada anggota tim untuk mengeksplorasi, mencoba hal baru, serta mengubah cara kerja mereka. Selanjutnya ada aligning, di mana seorang pemimpin menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi, memastikan setiap anggota tim memahami dan berkomitmen pada tujuan bersama. Selanjutnya, penghubung interpersonal. Seorang pemimpin penting sebagai simbol kelompok, harus bertanggung jawab memotivasi, mengatur, mengembangkan, serta menjadi penghubung dengan jaringan eksternal. Selanjutnya ada inovator atau pembaharuan, bahwa seorang pemimpin selalu dapat membawa pembaharuan dalam menghidupkan situasi serta kondisi di lingkungan kerja staf, serta sebagai penginformasi serta pengambil keputusan. Ya, poin keempat, yaitu syarat-syarat kepemimpinan. Pemimpin itu harus memiliki pemahaman yang baik tentang visi, kemudian visi, dan tujuan organisasi. Kemudian pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan anggota tim, atasan, serta pihak lainnya. Kemudian harus mampu memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama dan memberikan dorongan saat dibutuhkan. Harus mampu menghadapi berbagai situasi dan membuat keputusan yang tepat dalam waktu yang tepat. Harus mampu untuk mengelola waktu, sumber daya, dan orang-orang. Harus bisa memahami dan merespon kebutuhan, perasaan, dan harapan anggota tim dengan empati dan keterampilan interpersonal yang tinggi. Kemudian harus bisa bertindak dengan integritas tinggi dan mematuhi prinsip-prinsip etika. Selanjutnya harus mampu untuk terus belajar, berkembang, serta beradaptasi dengan perubahan. Harus bisa membangun dan mempertahankan kepercayaan anggota timnya melalui konsistensi, kejujuran, dan dedikasi. Kemudian harus memiliki ketahanan mental dan emosional yang kuat untuk menghadapi tekanan, tantangan, serta kritik. Poin kelima yaitu pola dasar kepemimpinan.
Ada dua pola dasar dalam kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan formal, di mana hal tersebut merujuk pada kepemimpinan dalam struktur organisasi dengan wewenang resmi memimpin dan mengarahkan tim berdasarkan jabatan dan hierarki. Kemudian, kepemimpinan informal, di mana hal tersebut tidak terkait langsung dengan hierarki atau posisi formal, tetapi memperoleh pengaruh melalui kemampuan serta hubungan kerja yang baik. Selanjutnya, poin keenam mengenai teori kepemimpinan. Yang pertama ada teori Goodman, di mana pemimpin lahir dengan karakteristik unik yang membuat mereka berhasil. Selanjutnya, kepemimpinan situasional, di mana gaya kepemimpinan efektif tergantung pada situasi dan siapa anggota timnya. Selanjutnya ada kontingensi, di mana kepemimpinan efektif dipengaruhi oleh faktor kontingensi seperti situasi dan karakteristik individu. Selanjutnya ada path goal, di mana tugas seseorang pemimpin adalah membuka jalan bagi anggota tim mencapai tujuan. Kemudian ada servant leadership, di mana pemimpin memfokuskan pada melayani anggota tim dan membantu mereka untuk tumbuh. Yang ketujuh, yaitu pendekatan kepemimpinan. Yang pertama berdasarkan sifat atau traits teori, di mana keberhasilan pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat pribadi seperti kecerdasan, motivasi pribadi, serta sikap kemanusiaan. Selanjutnya ada berdasarkan perilaku atau behavior theory, di mana efektivitas kepemimpinan bergantung pada perilaku pemimpin, terutama keseimbangan antara perhatian terhadap bawahan dan fokus pada hasil. Selanjutnya berdasarkan situasi atau kontingensi teori, di mana keberhasilan seseorang pemimpin dipengaruhi oleh kesesuaian antara ciri kepemimpinan dan tuntutan situasi seperti hubungan atasan bawahan dan struktur tugas. Saya, Teminyara Putri, akan melanjutkan untuk menjelaskan poin berikutnya, yaitu sifat kepemimpinan. Yang pertama yaitu kecerdasan yang cukup. Memiliki tingkat kecerdasan yang memadai untuk memahami dan mengatasi kompleksitas situasi kepemimpinan. Yang kedua yaitu kemampuan berbicara. Mampu berkomunikasi secara efektif dan mempengaruhi orang lain melalui kata-kata dan ekspresi lisan. Yang ketiga, yaitu kepercayaan diri. Memiliki keyakinan diri dalam kemampuan mereka sebagai pemimpin. Yang keempat, yaitu inisiatif. Bersedia mengambil tindakan proaktif dan memulai langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, yaitu motivasi berprestasi. Memiliki dorongan dan motivasi untuk mencapai hasil yang baik dan meningkatkan kinerja. Dan selanjutnya yaitu ambisi. Memiliki tekad dan keinginan untuk mencapai tujuan yang ambisius dan berprestasi. Poin ke-9 yaitu wewenang kepemimpinan. Wewenang kepemimpinan merujuk pada hak untuk bertindak atau mempengaruhi perilaku orang lain yang dipimpin. Dua bentuk wewenang kepemimpinan yang umum adalah yaitu top-down authority atau otoritas dari atas ke bawah, yang merupakan bentuk wewenang yang dimiliki oleh pemimpin atau atasan untuk memberikan arahan, menetapkan kebijakan, dan mengambil keputusan yang mempengaruhi anggota tim atau bawahan. Pemimpin dalam hierarki organisasi mengarahkan dan mengendalikan tindakan bawahan dengan memberikan instruksi dan arahan. Ini merupakan skema top-down authority. Dari lower level manager mengatur para pekerja lainnya. Selanjutnya yaitu bottom-up authority atau otoritas dari bawah ke atas, yang merupakan bentuk wewenang yang dimiliki oleh anggota tim atau bawahan untuk memberikan masukan, saran, atau umpan balik kepada pemimpin atau atasan mereka. Bawahan memiliki kemampuan untuk mengaruhi keputusan dan tindakan pemimpin dengan memberikan informasi, ide, atau perspektif dari sudut pandang mereka. Ini merupakan skema bottom-up authority. Para pekerja dapat memberikan masukan, saran kepada manajer mereka. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Menurut Silalahi, gaya kepemimpinan adalah pola perilaku spesifik yang ditampilkan oleh pemimpin dalam upaya mempengaruhi orang lain guna mencapai tujuan organisasi atau kelompoknya. Yang pertama, yaitu daya kepemimpinan otokratik. Yaitu, satu, banyak memberikan pengarahan, sedikit memberikan dukungan. Setelah itu, pemimpin menentukan semua kebijakan.
Inisiatif pengambilan keputusan dilakukan pemimpin, wewenang dan tanggung jawab terpusat pada pemimpin, komunikasi berlangsung satu arah atau top-down, setelah itu menggunakan imbalan atau reward, dan hukuman atau punishment, perhatian yang tinggi pada tugas, rendah pada manusia, menuntut prestasi dan hasil, setelah itu kurang memperhatikan kesejahteraan karyawan. Yang kedua, ada gaya kepemimpinan suportif, yaitu satu, banyak memberikan pengarahan dan dukungan, pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan usul dan saran staf, memperlihatkan adanya pelimpahan wewenang kepada staf, tanggung jawab dilakukan bersama-sama pemimpin dan staf, meminta masukan dan saran dari staf tentang keputusan yang akan diambil, memperhatikan kesejahteraan pegawai, dan menunjukkan keramahan dan kemampuan untuk melakukan pendekatan. Setelah itu ada gaya kepemimpinan delegatif, yaitu sedikit memberikan pengarahan dan dukungan, pengambilan keputusan dilimpahkan sepenuhnya kepada staf, tanggung jawab pelaksanaan tugas berada pada pegawai, tidak melakukan pengawasan, tidak ada komunikasi, dan bila ada komunikasi itu hanya ada bila diperlukan, rendah perhatian kepada tugas dan pegawai, dan tidak memperhatikan lingkungan kerja dan kesejahteraan pegawai. Yang terakhir, ada gaya kepemimpinan partisipasif, yaitu banyak memberikan dukungan, sedikit memberikan pengarahan, pengambilan keputusan dilakukan bersama-sama pegawai, aktif mencari masukan dan saran dalam menentukan keputusan atau kebijakan. Peranan pemimpin adalah memfasilitasi dan mempermudah, komunikasi berlangsung dua arah, tinggi perhatian pada tugas dan pegawai, serta memperhatikan kesejahteraan karyawan. Ini merupakan skema gaya kepemimpinan. Dari perilaku mendorong yang paling rendah sampai yang paling tinggi, hingga perilaku mengarahkan dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Poin ke-11 yaitu konsistensi dalam gaya kepemimpinan. Merupakan pendekatan yang berfokus pada efektivitas organisasi sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh pemimpin. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konsistensi gaya kepemimpinan meliputi 1. Tingkat kesiapan bawahan. Kemampuan, yaitu berupa pengetahuan dan keterampilan bawahan, dan juga kemauan yang berupa motivasi dan keinginan bawahan untuk melaksanakan tugas. Yang kedua, yaitu pemilihan gaya kepemimpinan. Yang pertama, memerintah atau telling, itu instruksi jelas dan hubungan minimal. Yang kedua, yaitu menjual atau selling, itu penugasan tinggi dan pendekatan persuasif. Setelah itu ada partisipasi atau participating, itu hubungan tinggi, komunikasi dua arah dan pengarahan rendah. Dan selanjutnya yaitu delegasi atau delegating, yaitu tanggung jawab besar pada bawahan dan arahan minimal. Di sini terdapat video yang merupakan contoh dari perlakuan leadership di dunia nyata.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.